Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kami sangat berbahagia bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudaraku sekalian melalui ibadah hari ini. Mari kita satukan hati kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kebaikan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini oleh karena kebaikan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah penghiburan-Mu ada bersama-sama kami, kekuatan kasih-Mu melimpah di tengah-tengah kami. Memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada oleh karena kebaikan Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih Yesus, Engkau baik. Karena anugerah-Mu kami hidup. Semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami dipenuhi dengan sukacita karena keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami rindu memuji Engkau lebih lagi ya Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, firman Tuhan, Dia adalah terang bagi jalan kita. Peristai iman di setiap waktu dan sanggup melindungi kita dari segala musuh-musuh kita. Haleluya. Firman terangi jalanku, peristai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber harapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kebenaran bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ragu karena Dia bersamaku. Dia setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, 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 oh. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Ada kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa. Puji nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan.
Kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Mari kita mempunyai hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hidup kita seperti bejana yang dibawa ke sungai Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman Tuhan sanggup mengubahkan dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa mengubahkan sikap hati. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Biarlah setiap kami Kau puaskan dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita, berdoa sekali lagi untuk menerima firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Betapa Engkau baik buat kami. Engkau menjagai, Engkau melindungi kami sedemikian rupa sampai hari ini. Kami sehat, tubuh kami juga jiwa kami. Sehingga kami boleh memuji-muji, mengagungkan nama-Mu. Kami juga bersyukur diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar ini boleh memberkati kami. Urapi hamba-Mu yang Tuhan telah persiapkan
untuk boleh menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, Tuhan Yesus pernah menceritakan satu perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah bagi putranya. Raja tersebut sudah mengundang tamu-tamu khusus, dan ketika semuanya sudah siap baik acara maupun jamuan pestanya, raja mengutus orang-orang untuk mengingatkan tamu undangan datang ke acara tersebut. Tetapi tamu-tamu ini walaupun sudah diingatkan 2 kali, mereka menolak untuk datang. Alasannya bermacam-macam. Ada yang bilang lagi sibuk karena mengurus ladangnya. Ada juga yang bilang sedang sibuk mengurus bisnis atau tokonya. Bahkan ada yang menangkap utusan-utusan raja, memukulinya, menyiksanya, dan membunuhnya. Raja ini murka luar biasa ketika mendengarnya. Dikirimlah prajurit-prajurit untuk menangkap orang-orang tersebut dan bahkan membunuh dan membakar kota di mana orang tersebut menganiaya utusan raja. Karena sudah terlanjur dipersiapkan segala sesuatunya untuk pesta, dan ternyata tamu itu tidak layak untuk diundang, maka raja berpesan supaya orang-orang yang ada di pinggir jalan, di tikungan-tikungan jalan diundang masuk semua. Lalu ketika acara pesta berlangsung, raja tersebut memasuki ruangan. Dia melihat satu orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Raja tersebut bertanya, tapi dia tidak menjawab apa-apa, dia diam saja. Raja tersebut begitu marah dan minta supaya diikat orang tersebut tangan dan kakinya, kemudian dilempar keluar ke tempat yang gelap, tempat di mana di sana ada ratap dan gertak gigi. Lalu Tuhan Yesus menutup cerita tersebut dengan satu kalimat, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Matius pasal 22 ayat 14. Saudaraku sekalian, kalau kita mau memahami kalimat terakhir dari Tuhan Yesus ini mengenai banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, maka kita tidak bisa memisahkan dari cerita perumpamaan sebelumnya. Karena sebenarnya jawabannya ada di sana. Raja di sana hendak menggambarkan Allah sendiri. Sementara putra yang diadakan acara perjamuan pesta di sana adalah menggambarkan Tuhan Yesus Kristus. Utusan raja itu menggambarkan hamba-hamba Allah, para nabi, para rasul yang dianiaya. Kemudian tamu undangan pertama itu menggambarkan bangsa Yahudi. Kemudian tamu undangan kedua yang diambil dari tikungan-tikungan jalan raya adalah gambaran dari bangsa-bangsa lain. Kemudian tempat gelap di mana terdapat ratap dan kertakan gigi itu gambaran dari neraka. Jadi kalimat yang Kristus sampaikan mengenai banyak yang dipanggil di sana artinya memang banyak orang yang menerima undangan keselamatan, yang mendengarkan berita Injil kerajaan, karena memang undangan keselamatan dibuka untuk umum. Semua orang yang pernah mendengar Injil adalah orang-orang yang bisa disebut telah dipanggil, telah diundang untuk diselamatkan. Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua, tidak terkecuali. Semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, latar belakangnya, suku apapun, bangsa manapun, diundang sama Tuhan. Tuhan Yesus juga mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk.
Segala makhluk di sana tentu yang dimaksudkan bukan makhluk selain manusia. Itu artinya manusia dengan segala macam keberadaan dan juga latar belakangnya, suku, bangsa manapun. Bukan berarti kalau segala makhluk di sini berarti Injil bisa diberitakan kepada makhluk halus, kepada binatang, kepada jin, kepada orang yang sudah mati. Kan dari ayat ini kadang-kadang muncul banyak doktrin yang aneh-aneh. Akhirnya orang membaptis orang mati. Ada pendeta yang membaptis misalnya binatang tertentu karena dianggap mereka termasuk makhluk hidup sesuai dengan Markus pasal 16 ayat 15 ini. Tentu ayat ini nggak bisa diartikan seperti itu. Ini adalah gambaran untuk semua orang tak terkecuali dari suku manapun, bangsa manapun, apapun keberadaannya, diundang untuk bisa percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Di kesempatan lain Tuhan Yesus juga mengatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, arti banyak yang dipanggil adalah kita punya kesempatan untuk diselamatkan karena kita mendengar Injil. Dan Injil terbuka untuk semua orang. Apalagi di zaman yang serba digital sekarang. Saya kira semakin banyak orang yang dipanggil oleh Injil. Lewat YouTube, lewat tayangan-tayangan televisi, internet. Kemudian Alkitab dengan berbagai versi terjemahan itu sangat memudahkan orang untuk menerima panggilan Injil, undangan keselamatan, termasuk saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saudara termasuk orang yang dipanggil untuk diselamatkan. Lalu Tuhan Yesus Kristus juga melanjutkan kalimatnya dengan tetapi hanya sedikit yang dipilih. Artinya walaupun itu terbuka untuk umum, banyak yang mendengar Injil, yang menerima undangan keselamatan, namun hanya sedikit yang memberi respon serius. Yang memantaskan diri, yang menghormati betul-betul pribadi yang memberi undangan tersebut. Kalaupun ada orang-orang yang awalnya sepertinya menerima undangan, awalnya sepertinya serius ikut Tuhan, di perjalanan waktu ketika menghadapi cobaan, menghadapi tantangan kehidupan, dia akhirnya murtad dan meninggalkan Tuhan. Ada yang kelihatannya rajin ke gereja, kelihatannya pelayanan, kelihatannya jadi pendeta, tetapi banyak onak duri yang mengikat, membelenggu dirinya. Entah itu tipu daya kekayaan, kekhawatiran hidup, dan keinginan-keinginan lain yang menghimpit pertumbuhan imannya. Sehingga dia tidak berbuah. Sehingga dia tidak setia sampai akhir dan didapati Tuhan tidak setia. Orang-orang seperti itu dipanggil tetapi tidak dipilih, tidak terpilih. Jadi ini bukan satu kepasifan tertentu di mana orang hanya pasif duduk manis dan kemudian dipilih, dicomot sama Tuhan. Bukan. Di sini yang sangat menentukan justru respon dari orang-orang yang menerima panggilan keselamatan tersebut. Lalu siapa sih tamu yang tidak mengenakan baju pesta itu? Kenapa ketika sang raja mengingatkan dia, menanyakan sesuatu kepada dia, kenapa kok kamu gak pakai baju pesta? Kenapa dia diam saja? Rupanya dalam budaya Yahudi, mereka sudah tahu bahwa kalau raja itu memberi satu undangan hadir dalam acara kerajaan, itu sudah dengan fasilitasnya, yaitu satu bahan kain yang diberikan untuk orang itu nanti bisa dijahit sendiri, disesuaikan dengan postur tubuhnya dan bisa dipakai untuk perjamuan kerajaan. Makanya ketika raja tanya, dia gak bisa jawab. Kenapa? Karena gak ada alasan, gak ada dalih. Hanya dua kemungkinan. Dia malas atau dia menggampangkan.
hanya dua kemungkinan kita akhirnya nanti dilempar ke lautan api kekal neraka. Pertama, selama hidup kita malas untuk membangun manusia batiniah kita. Kita malas belajar firman, kita malas mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Yang kedua, kita menggampangkan jadi orang Kristen. Menggampangkan jadi pengikut Kristus. Ya gampang lah, aku udah percaya Kristus gini pasti sudah selamat. Aku gak perlu harus meresponi dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Aku gak perlu harus pikul salib sangkal diri. Aku gak perlu harus memantaskan diri sebagai anak-anak kerajaan Allah. Sebenarnya Alkitab juga berkata bahwa kita sudah diberi fasilitas ilahi untuk hidup saleh. Segala fasilitas Tuhan sudah kasih sama kita. Kurang apa? Jadi kalau Tuhan menuntut kita hidup benar, hidup kudus, itu sudah dengan fasilitasnya. Contoh misalnya ketika Tuhan memerintahkan kita untuk bermurah hati sama seperti Bapak kita di surga murah hati, sempurna seperti Bapak kita di surga sempurna. Hidup seperti Kristus hidup. Itu bukan berarti Allah melepas kita begitu saja. Enggak, sudah diberikan fasilitasnya. Fasilitasnya apa? Firman Tuhan yang pertama. Oleh firman Tuhan kita diberi terang, dituntun. Kita tahu mana yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Ada Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Ada karunia-karunia Roh Kudus yang akan memampukan kita melayani pekerjaan Bapa. Ada talenta, ada bakat. Ada yang namanya jawatan, karunia jawatan yang Tuhan berikan. Ada rasul, ada nabi, ada guru, ada gembala, ada penginjil yang akan memperlengkapi kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh dewasa. Jadi gak ada alasan nanti kalau misalnya kita sudah ketemu sama Tuhan di kekekalan terus kita mau ngomong, Tuhan aku gak pernah dikasih fasilitas selama di dunia. Gembalaku males gak ngajarin aku, orang tuaku males gak ngajarin aku. Gak ada sekolah minggu di gerejaku, gak ada pemuritan di gerejaku. Aku gak punya Alkitab. Tidak ada nanti dalih yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan karena semua fasilitas terbuka. Saudara tinggal membuat sebuah pilihan. Mau menghargai, memantaskan diri saudara, atau saudara menggampangkan, malas. Ada dua prinsip di sana yang kita bisa pelajari. Ada makna umum dan juga makna khusus. Dalam arti kita belajar dari orang yang mengenakan pakaian seadanya tadi, gak mengenakan pakaian pesta tadi. Yang pertama dalam arti umum begini. Kita saja kalau diundang di acara pesta atau nikahan, entah ulang tahun, entah nikahan, kita kan mau gak mau memantaskan diri kita pakaian yang pantas, ya kan? Ya kalau ibu-ibu orang sampai dandan ke salon. Kalau kita ke acara ulang tahun ya kita bawa kado yang pantas. Acara nikahan kita bawa angpau yang pantas. Bukan hanya pakaian kita yang pantas, kado atau pemberian yang kita berikan pun pantas. Itu norma umum. Kita melakukannya bukan karena orang yang mengundang kita minta. Bukan karena ada kewajiban. Tapi karena kita menghargai, memantaskan diri. Contoh lain misalnya kalau kita dapat fasilitas entah dari organisasi, lembaga atau dari pribadi, difasilitasi kita kuliah atau sekolah gratis. Mungkin orang itu gak bilang, lembaga itu gak bilang, kamu harus juara 1 ya. Tapi kita menghargai pemberian fasilitas tersebut dengan belajar rajin. Sebagai bentuk rasa syukur kita, penghormatan kita kepada orang yang telah membiayai kita, lembaga yang telah membiayai kita. Nah itu dalam arti umum. Dalam arti spiritual sekarang. Ya kalau kita ibadah saja kan, kita juga harus memantaskan diri, pakaian kita. Ya kita datang ibadah juga dengan tidak tangan kosong. Kita membawa persembahan, entah itu pujian dari mulut kita, entah itu
harta yang Tuhan titipkan kepada kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, itu tidak diwajibkan oleh pendeta saudara, bahkan oleh Tuhan sendiri, tetapi kita menghargai. Kalau kita mau ibadah yang gak pakai celana kolor gitu kan, kita pakai celana yang pantas, baju yang pantas. Contoh lain misalnya, kalau misalnya saya mau kunjungan ke jemaat, saya pakai pakaian yang sopan, yang pantas. Bukan karena jemaat mewajibkan saya, tapi saya menghormati jemaat tersebut yang saya kunjungi. Saya mengenal satu jemaat yang dulu saya muridkan. Waktu awal-awal dia percaya Tuhan itu dia masih merokok, dia masih minum minuman keras. Kemudian dia mendapat jadwal asyir pertama kali. Apa yang dilakukan ketika dia terima jadwal asyir pertama kali? Dia langsung berhenti ngerokok, dia langsung berhenti minum minuman keras. Kenapa? Karena dia mau memantaskan diri walaupun itu cuma asyir. Dan itu berikutnya dia bertumbuh luar biasa sampai akhirnya dia sekolah Alkitab dan menjadi seorang wakil gembala di sebuah gereja. Saudaraku sekalian, kita juga seperti itu. Kalau kita menerima Kristus sebagai Tuhan yang juru selamat kita diadopsi, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita juga harus memantaskan diri hidup sebagai anak-anak Allah hidup. Bukan sebagai anak-anak kegelapan. Alkitab juga mengajarkan kepada kita, kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan, terutama kita sudah dikenal oleh Tuhan, kita juga harus meninggalkan segala perbuatan jahat kita yang lama. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kalau kita sudah menyebut nama Tuhan, sudah mengaku milik Tuhan, ya kita tinggalkan kejahatan. Alkitab juga mengatakan pada saat seorang menjadi orang Kristen, ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Ia tidak lagi seperti dahulu. Ia mulai menempuh hidup yang baru. Saudaraku sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengaku kita milik Kristus? Kita mengaku kita menerima anugerah. Kalau kita mengaku kita milik Kristus dan menerima anugerah keselamatan, apakah kita hidup sepadan sesuai dengan anugerah yang kita terima? Kita kerjakan anugerah keselamatan dengan takut dan gentar, atau kita hidup semau kita? Kalau kita mau menjadi orang-orang yang terpanggil atau dipanggil tapi juga terpilih atau dipilih, semua tergantung sama kita. Apakah kita mau meresponi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau kita malas, kita menggampangkan? Semua kembali kepada kita. Mari kita tanggalkan pakaian lama kita, cara hidup kita yang lama, cara hidup kita yang berdosa yang mendukakan hati Tuhan, dan kita ganti dengan pakaian yang baru, pakaian kebenaran, pakaian kekudusan. Tuhan kiranya menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Berkati firman-Mu dan meteraikan di dalam hati kami ya Bapa. Jadikan kami pelaku-pelaku firman yang baik. Biarlah kami bukan saja menerima undangan itu menjadi orang yang dipanggil, tetapi juga orang yang dipilih untuk diselamatkan. Biarlah kami boleh menghargai anugerah keselamatan. Kami memantaskan diri kami hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah. Tolong kami Bapa, tuntun mampukan kami. Kami juga mengucap syukur berterima kasih untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang dengan setia melayani pekerjaan-Mu. Bukan karena kewajiban, bukan karena tuntutan yang melelahkan, tapi karena sukacita mengerti bahwa kami telah menerima anugerah yang luar biasa. Biarlah kami lakukan pelayanan kami dengan sukacita, karena kami tahu siapa yang kami layani dan kami percayai.
Berkati juga jemaat yang dengan setia mendukung pekerjaan Tuhan, mendoakan dan juga menyumbangkan dana-dana mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama ini berkati kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.